Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Meliana Putri, NPM 19010320027, jurusan PGMI, kelas B semester 4. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama tanpa suatu halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dwi Revando Adista hadir. Dwi Safani Jayanti hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Insya Allah semua siap untuk belajar pada hari ini ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kalian pelajari, coba sifat apa saja yang bisa menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada malaikat. Contohnya, kita akan selalu merasa berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat, dalam perkataan, dalam perlihatan dan lain-lainnya. Karena kita menyadari bahwa ada malaikat yang mengawasi, lalu kita akan bersifat jujur, disiplin, santun, sopan, dan juga amanah dan lain-lain. Lalu kalau ada yang bertanya, mengapa kita harus mempelajari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita semua tahu bahwa rukun iman ada 6, dan di dalam rukun itu ada beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6,
keenam, iman kepada qada dan qadar. Maka pada pembahasan hari ini, Ibu akan membahas mengenai menyebutkan asal pencipta malaikat, menyebut jumlah malaikat yang wajib diimani, menyebutkan nama-nama malaikat. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu harap memperhatikan dengan baik dan berpartisipasi aktif karena Ibu akan menjelaskan dan menampilkan video-video media gambar. Memperhatikan dengan baik agar kalian semua bisa menjawab soal di akhir nanti. Kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Ia menciptakan dari nur atau cahaya. Ia juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar. Namun berada malaikat dapat diketahui dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat tanpa memiliki hawa nafsu sedikit pun. Para malaikat juga hidup tanpa orang tua maupun anak. Hidup mereka hanya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintahnya. Apabila mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan bangun hingga hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk bangkit kembali. Itulah sedikit gambaran mengenai ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya 10 nama malaikat saja yang kita ketahui, akan tetapi itu tidak membatasi bahwa malaikat jumlah hanya 10 saja. Selain mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jenis-jenis malaikat lainnya, seperti menjaga gunung, pemikut ars, membawa catatan amal, dan lain sebagainya, yang jumlahnya tidak kita ketahui secara pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan jumlah malaikat yang sangat banyak. Akan tetapi terdapat 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yuk kita simak video berikut ini. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan.
Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Demikian yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak tata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.